Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi di udara. Dan hari ini, sebagaimana biasa, kita akan mempelajari Alkitab dalam acara Through the Bible. Through the Bible. Kita programkan untuk menelusuri Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Sebagaimana biasa, Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan ditemani oleh istri Lilin, dan kami akan bersama-sama dengan Anda di rumah mempelajari firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Nah, sebelum kita membaca atau membahasnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, berkat-Mu, dan bimbingan-Mu, pimpinan-Mu dalam hidup kami. Hari ini juga, Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu, berkat-Mu untuk akal budi kami, agar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, dipakai untuk menyelidiki firman-Mu. Berkatilah, demikian juga pendengar di rumah semuanya. Tuhan, berkati akal budi yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa, mohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, nah Lilin akan membaca dari pasal 22 ayat 30 sampai ayat yang ke-11. Satu perikop. Silakan. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Tetapi ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di sini katanya setelah dari sejak sebenarnya pasal 21 kita tahu Paulus ditangkap
Dan pasal 22 dia sudah berbicara kepada orang-orang yang menangkapnya dari tangga, dari markas, ya, kepada mereka semua. Dan akhirnya terjadi keributan lagi. Kepala pasukan itu akhirnya mengamankan Paulus di markas. Di ayat 30 ini dikatakan, kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Jadi dia harus mempunyai alasan untuk menahan Paulus. Lebih-lebih dia mendengar bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang warga negara Roma. Karena itu pada keesokan harinya katanya, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Ya, jadi mereka berkumpul dan lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Jadi kepala pasukan menghadapkan Rasul Paulus kepada mahkamah agama Yahudi untuk mencari tahu sebenarnya ada masalah apa, mengapa orang-orang begitu antusias untuk membunuhnya. Apa sih kesalahan Rasul Paulus? Jadi ini sesuatu yang ya boleh dikatakan baik namun juga aneh, ya. Sebenarnya kalau kepala pasukan itu tahu persis bahwa ini adalah urusan agama, seharusnya Paulus tidak ada salah. Tetapi baiklah, adalah kehendak Tuhan, Paulus sekarang ada di tangan pasukan, mereka tidak mengapa-apakan dia, sementara dia aman di tangan mereka. Nah, sambil menatap, ketika Paulus dihadapkan kepada mahkamah agama, sambil menatap anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Nah, ini kalimat ini sangat penting, sangat mengandung makna yang sangat dalam. Dia adalah orang Yahudi, dia percaya hukum Taurat, dan dia tentu percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, yang nama simboliknya bagi mereka adalah Yehova. Dan Paulus berkata dia dalam kondisi hati nurani yang murni. Berarti dia tidak menyakiti hatinya, dia tidak mendurhakai Allah. Dia dalam kondisi hati nurani yang murni. Ini kalimat ini bisa menjadi pukulan bagi orang-orang yang hadir di situ. Adakah mereka juga menyembah kepada Allah dengan hati nurani yang murni? Adakah mereka sungguh-sungguh mentaati hukum Taurat dengan hati nurani yang murni? Adakah mereka sungguh-sungguh penganut agama Yahudi yang sebenarnya intinya adalah menantikan kedatangan Sang Mesias dengan hati nurani yang murni? Ini suatu pertanyaan bagi mereka. Rasul Paulus, dia percaya dengan hati nurani yang murni. Ya, itu benar dan itu sungguh. Karena bahkan Allah telah mengutus Yesus Kristus datang serta dihukumkan di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia, serta memanggil orang-orang supaya percaya kepadanya. Tadinya Rasul Paulus juga dengan hati nurani yang murni menyangka bahwa itu adalah suatu kesesatan, sehingga dia dengan hati nurani yang murni melaksanakan apa yang sepatutnya dilaksanakan, yaitu berusaha menghancurkan ajaran sesat itu sesuai dengan aturan dan kebiasaan mereka yang memakai ini kekerasan, ya, yang memakai anarkis, cara anarkis. Tetapi ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, ketika dia sungguh mengetahui bahwa ini adalah ajaran Tuhan, ini adalah jalan Tuhan, maka dia dengan hati nurani yang murni sekarang melayani
Tuhan Yesus Kristus yang telah menampakkan diri kepadanya, yang telah memanggilnya menjadi rasul. Dia telah menjadi rasul dengan hati nurani yang murni. Nah, mendengar itu, Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Ya, pasti tepak gitu ya, hantam gitu, hantam ke mulut Paulus ya. Nah, membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, seandainya Paulus belum bertobat, dia belum bertemu dengan Tuhan Yesus, mungkin sikapnya akan berbeda. Mungkin dia akan melawan mereka dengan kekuatan fisik. Tetapi kini dia adalah manusia baru. Dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Rasul Paulus yang lama, seorang yang ganas, seorang yang mengandalkan kekuatan fisik mungkin, seorang yang siap setiap waktu melaksanakan hal-hal yang bersifat anarkis. Kini ia tidak lagi. Kini dia dengan kata-kata. Dia berkata bahwa Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Ya, ini kata-kata ini tentu jauh lebih menyakitkan imam besar daripada sekedar tamparan. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Benar, ya. Hukum Taurat berkata apa? Jangan membunuh. Tentu jangan memukul orang, ya. Tetapi engkau ya mau menghakimi aku dengan hukum Taurat sambil engkau sendiri melanggar hukum Taurat. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, inilah kebiasaan dari agama yang sesat, ajaran yang sesat, dari segala kelompok. Mereka selalu bertindak inkonsisten, ya, tidak konsisten, yaitu sambil mengajarkan sesuatu, sambil melanggar sesuatu. Nah, kalau kita mengajarkan, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang jahat kepada manusia lain. Ya, harus konsisten dengan itu. Jadi selalu konsisten. Pengajaran yang paling alkitabiah adalah yang paling konsisten. Yang paling benar, paling alkitabiah, selain paling konsisten, dia harus paling masuk akal. Nah, orang-orang berkata yang hadir di situ, engkau mengejek imam besar Allah? Mereka bilang, mungkin mereka siap mau hantam dia lagi lebih keras. Tapi jawab Paulus, katanya, hai saudara-saudaraku, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpinmu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Paulus sengaja menghafalkan bagi mereka Keluaran 22 ayat 28 sebagai tanda untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia kenal sekali dengan ayat-ayat firman Tuhan. Dan karena itu ia tahu, karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu adalah orang Saduki dan sebagian orang Farisi. Nah, Paulus memanfaatkan ini. Dia lihat ini bukan saatnya untuk dia berkhotbah, bersaksi. Ya, dia bisa dicabik-cabik sama mereka semua. Dan kelihatannya dalam kumpulan yang kacau balau begini, sekalipun ada imam besar di situ, ini situasinya tidak kondusif. Dan dia membuat mereka sendiri bertentangan, yaitu antara orang Farisi dan orang Saduki. Orang Farisi adalah kelompok agama yang sangat percaya, bahkan mereka menambah-nambahi, ya, yaitu hukum Taurat, sehingga diperberat. Mereka adalah orang yang percaya pada roh, malaikat, dan semuanya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus adalah seorang Farisi. Dan di situ ada orang Saduki yang berasal dari kata sedek, ya, hikmat. Mereka menyebut mereka orang berhikmat, ya, orang liberal yang tidak percaya ada roh, tidak percaya ada malaikat dan lain sebagainya. Nah, Paulus memanfaatkan ini dengan berkata bahwa
saya orang Farisi. Ya memang sebelumnya dia orang Farisi, dan orang Farisi dalam hal ini mempercayai ada malaikat, ada roh segala macam, itu tidak salah. Dan sehingga dia berkata, saya keturunan Farisi. Aku dihadapkan ke makam ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ya, dalam hal satu ini, yaitu percaya tentang kebangkitan orang mati, kita sama dengan orang Farisi. Kita sama, ya. Nah, ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Mereka terbagi-bagi, ya. Akhirnya katanya satu orang Farisi tampil ke depan, ya. Orang Farisi tampil ke depan, katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Nah, orang Farisi mulai membelanya karena merasa bahwa ini orang Farisi sedang lagi diadili sama orang Saduki. Ya, jadi ada rasa berkelompok ini, rasa berkelompok ditimbulkan. Ya. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Nah, ini konsep Farisinya sengaja ditonjolkan. Maka terjadilah perpecahan besar, katanya. Sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus, ya. Kelihatannya mungkin ribut dan Paulus ada di tengah-tengah. Orang Saduki sama Farisi sekarang sudah saling mengecam satu dengan yang lain. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah, katanya mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Ya, diamankan lagi. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sungguh, ya, Rasul Paulus sudah dengan berani bersaksi di Yerusalem dan Tuhan mau dia bersaksi di Roma. Nah, pendengar, kita lihat sekarang Paulus, ya, sedang diamankan di markas militer, dan ini adalah kesekian kalinya Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepadanya. Tuhan sudah memanggilnya menjadi rasul secara langsung, ya, tanpa menjadi muridnya Petrus, tanpa menjadi muridnya salah satu rasul. Karena dia adalah rasul. Itulah sebabnya Paulus berbeda dengan Barnabas, dia berbeda dengan Timotius, dengan Titus, dan semua yang lain. Mereka semua itu tidak diberi karunia untuk melakukan mujizat. Tetapi Rasul Paulus diberi karunia untuk melakukan mujizat. Oke, karena dia adalah seorang rasul. Nah, mari kita membaca lagi. Ya. Kita membaca dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-22. Silakan ini. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu. Seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kamu sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum dia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus, orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahu kepadaku?
Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Ya, oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, orang Yahudi yang tentu yang ini kelompok yang menangkapnya merasa bahwa sudah dikecoh, bahwa Rasul Paulus itu terlalu cerdik, ya, telah membuat satu pertentangan antara orang Farisi dan Saduki sehingga dia lolos dari jeratan mereka dan sekarang sudah aman di markas militer, ya. Oleh sebab itu katanya, setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan. Akhirnya mereka ada 40 orang lebih. Mereka bahkan mengutuk diri mereka. Katanya mereka tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Mereka berpuasa ini, ya. Rupanya berpuasa untuk berencana melakukan kejahatan. Rupanya berpuasa juga mereka untuk hal yang demikian. Nah, nggak tahu karena mereka tidak berhasil membunuh, apakah mereka kemudian makan atau tidak. Ya kalau tidak makan, tidak minum, ternyata Paulus tidak berhasil dibunuh, mereka seharusnya sudah mati gitu. Dan katanya jumlah mereka ada lebih dari 40 orang. Nah, mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan berkata apa? Kami telah bersumpah, ya, dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Nah, karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mungkin di antara pendengar ada yang berpikir, apa yang dilakukan oleh jemaat di Yerusalem sementara Rasul Paulus ditahan? Ya, mereka mungkin berdoa, tetapi satu hal yang penting adalah mengapa seperti yang dikatakan oleh Yakobus, yaitu saudara Tuhan Yesus, bahwa telah beribu-ribu orang Yahudi, ya beribu-ribu orang Yahudi di Yerusalem yang sudah menjadi percaya. Beribu-ribu orang Yahudi di Yerusalem yang sudah menjadi percaya. Nah, mengapa mereka tidak dianiaya? Mengapa sekarang mereka menangkap Paulus? Intinya, ada sangat mungkin bahwa jemaat di Yerusalem yang begitu banyak itu adalah jemaat Ebionit, yaitu jemaat yang telah menggabungkan kekristenan dengan Yudaisme. Jadi mereka tidak ada masalah, mereka percaya Yesus adalah Mesias, ya sambil ya mereka tetap melaksanakan hukum Taurat, ternyata mereka masih menyunatkan anak mereka, ternyata mereka masih melaksanakan semua tata ibadah di Bait Allah seperti upacara pentahiran dan lain sebagainya. Nah, mereka tetap melakukan itu sehingga mereka tidak dimusuhi. Tapi Rasul Paulus, sebaliknya Rasul Paulus mengajarkan bahwa tidak perlu sunat lagi, bahwa tidak perlu lagi upacara-upacara ini itu yang simbolik di Bait Allah. Nah, tentu Rasul Paulus sangat dibenci. Dan bisa jadi banyak orang Kristen juga berpikir Rasul Paulus itu salah waktu itu. Ingatlah bahwa beberapa tahun yang lalu, yaitu di Kisah Rasul pasal 15, di mana pengajar dari Yerusalem, ya itu yang pergi ke Antioquia, mengajarkan bahwa ya di sana juga mereka harus sunat dan lain sebagainya. Jadi, ya mengapa Rasul Paulus begitu diincar? Adalah karena pengajarannya yang murni Kristen. Ya.
Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah puji syukur kepada Tuhan. Nah Tuhan sudah memakai berbagai cara untuk memurnikan kekristenan. Tetapi ternyata manusia memang sangat terpengaruh oleh kebiasaan. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi terlalu sulit untuk dihapuskan. Terlalu sulit untuk dihapuskan. Nah puji syukur kepada Tuhan, di mana Rasul Paulus, seorang yang sangat mengerti akan kebenaran firman Tuhan perjanjian lama, dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan tentang kekristenan yang murni, melalui tentu khotbahnya yang lisan dan sekaligus juga melalui tulisannya. Oke, mendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke pembahasan kita di Kisah Para Rasul pasal 23 dan sekarang di ayat yang ke-16, di mana komplotan mereka itu diketahui oleh kemenakan Paulus, yaitu anak saudaranya perempuan, anak saudara perempuannya. Nah, mendengar tentang penghadangan itu, dia berhasil mencuri dengar. Mungkin dia anak remaja tanggung, mereka tidak begitu memperhatikan. Dan karena dia tahu bahwa mereka berkomplot untuk membunuh Paulus dalam perjalanan dari markas militer ke Mahkamah Agama, dia datang kepada ke markas itu, setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Nah, lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Nah, perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, nah Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Nah, maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan berkata, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu, supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama. Seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Nah, akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih dari 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Jadi sungguh untung ada kemenakan Paulus ini. Bukan kebetulan tentu, Tuhan membantu, sehingga karena Tuhan sudah datang malam sebelumnya bahwa dia akan bersaksi di Roma. Jadi Paulus akan bersaksi di Roma. Jadi bagaimana caranya dari situ berangkat ke Roma? Paulus juga tidak tahu bagaimana caranya. Apakah dia akan dilepaskan kemudian naik kapal sendiri? Nah, kelihatannya itu akan banyak risiko karena orang Yahudi di mana-mana sudah benci kepadanya dan mereka siap untuk menghadangnya, membunuhnya. Karena Rasul Paulus dengan terang-terangan mengajarkan sesuatu yang berbeda, yaitu Injil yang murni, Injil yang baru, Injil yang sungguh-sungguh kabar baik dari Allah untuk semua bangsa. Sedangkan masa ibadah simbolik sudah selesai, masa bangsa Yahudi sebagai penjaga ibadah simbolik juga sudah selesai. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Allah memilih 12 orang rasul untuk menjadi saksinya secara melihat semua yang dikerjakannya, semua yang dilakukannya. Oleh sebab itu 12 rasul yang bersama-sama dengan dia dan satu orang telah berkhianat, kemudian digantikan oleh Matias yang betul-betul juga menjadi pengikut, menjadi saksi mata sejak baptisan Yohanes. Jadi 12 rasul itu adalah saksi mata atas peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saksi mata atas kehidupan Tuhan Yesus. Sedangkan Rasul Paulus dipanggil sebagai rasul bukan atas saksi mata sebagai orang yang melihat Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu. Tetapi dia menjadi rasul, dipanggil untuk menjadi rasul, untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, dan untuk menjelaskan perubahan ibadah dari ibadah
simbolik ke ibadah hakikat. Jadi perubahan ini komposisi iman. Ya, jadi di zaman ibadah simbolik kita percaya kepada simbol. Kita menyembeli domba pada waktu itu Abraham semuanya ya Musa menyembeli domba, tetapi sekarang ya domba Allah sudah datang. Dia sudah menanggung dosa seisi dunia di atas kayu salib. Jadi seluruh paket ibadah simbolik selesai. Ya, seluruh paket ibadah simbolik. Apakah paket ibadah simbolik itu? Paket ibadah simbolik itu adalah ya seperti penyembelihan domba ya. Nah, semua yang bersifat ibadah di dalam kitab Perjanjian Lama itu adalah ibadah simbolik. Isi Perjanjian Lama itu ada di dalamnya itu ada tata cara ibadah, di dalamnya ada pengajaran moral, ada sejarah, ada puisi, ada nubuatan. Nah, yang pengajaran moral segala macam itu tidak pernah berhenti selamanya. Ya, pengajaran moral. Dan yang berhenti itu adalah yang satu paket dengan ibadah simbolik. Itu apa? Satu paket dengan ibadah simbolik, yaitu nama Allah. Nama Jehovah itu adalah simbol Allah bagi bangsa Yahudi. Itu simbol ya. Nama saya itu simbol saya. Suhentoliau itu simbol saya. Saya mendengar orang menyebut Suhentoliau, saya akan menoleh karena itu simbol saya. Jadi nama Jehovah itu adalah simbolik ya, simbolik yang Allah berikan kepada bangsa Yahudi. Kalau mau memanggilnya, dia siapa? Ya, dia yang disembah siapa? Kata Musa, dia adalah Jehovah. Jadi itu paket simbolik. Termasuk hari Sabat itu paket ibadah simbolik. Ya, karena menghormati Allah, menghormati Sang Pencipta, hormatilah hari Sabat sebagai simbol menghormati. Nah, kemudian seperti tidak boleh makan ini, makan itu, banyak makanan yang dijadikan paket ibadah simbolik. Tidak boleh makan babi, tidak boleh makan binatang yang mati dicekik, segala macam itu adalah satu paket ibadah simbolik. Nah, setelah Tuhan Yesus datang, Sang Hakikat tiba, Tuhan Yesus sendiri berkata, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi sekarang tiba saatnya menyembah secara hakikat. Jadi tidak lagi terpengaruh oleh makanan. Karena apa? Karena bukan lagi kesucian jasmani, tetapi kesucian hati. Jadi tidak lagi terikat kepada postur tubuh, ya bagaimana tubuh kita itu sujudkan atau bagaimana, tetapi yang penting hati kita disujudkan. Jadi tidak lagi terpengaruh oleh masalah bentuk tubuh, tidak lagi terpengaruh oleh tempat, ya di mana saja, dan juga tidak lagi terpengaruh oleh waktu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, itulah paket ibadah simbolik yang berubah ke paket ibadah hakikat. Sekarang kita ada di zaman ibadah hakikat. Rasul Paulus adalah orang yang menjelaskan ini dengan sangat baik di dalam semua suratnya. Dia menjelaskan ini, dia mengajarkan ini dengan baik, dan ini sangat menyakitkan hati orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tidak suka akan hal ini. Nah, sangat mungkin ya, jemaat di Yerusalem justru jemaat yang menggabungkan antara ibadah hakikat dengan ibadah simbolik. Jadi mereka masih tetap sunat, mereka tetap masih melaksanakan semua tata ibadah di bait Allah segala macam. Oh, itu tidak benar ya. Sama sekali tidak benar. Oleh sebab itu, ya kira-kira 10 tahun kemudian dari peristiwa ini, bait Allah dihancurkan, ya, sampai rata tanah, dan dengan demikian kekristenan barulah bisa murni, ya semurni-murninya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya Rasul Paulus ya sedang diincar, mau dibunuh. Ya, mengapa dia mau dibunuh? Karena dia mengajarkan sesuatu yang sangat murni kekristenan, ya. Kekristenan yang sangat murni, dan itu sangat menyakitkan hati kelompok Farisi, imam-imam, dan lain sebagainya. Coba Anda bisa bayangkan kalau Rasul Paulus berkata bahwa tugas imam itu sudah selesai sejak Yesus Kristus datang. Ya. Coba Anda bisa bayangkan betapa marahnya imam besar itu, ya, bahwa di dalam kekristenan tidak ada keimamatan lagi, karena kita ini adalah imam. Setiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri, dan Yesus Kristus adalah imam besar, seperti di dalam surat Ibrani
Ibrani dia katakan demikian ya. Jadi kalau begitu ya, maka selesailah tugas imam besar itu. Sama dengan Paulus memecat dia. Bagaimana dia nggak marah besar? Ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus. Jadi di dalam gereja yang benar sekarang ini, yang Alkitab ya, tidak ada lagi praktek keimamatan. Tidak ada lagi praktek keimamatan. Jadi tiap-tiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri. Bahkan imamat yang rajani. Rasul Petrus berkata, imamat yang rajani. Dan Yesus Kristus adalah imam besar kita. Oleh sebab itu, di gereja tidak boleh ada praktek keimamatan. Seperti angkat tangan untuk memberkati orang, ya begitu. Itu praktek keimamatan, ya. Jadi tidak boleh ada praktek keimamatan lagi di gereja. Karena apa? Karena setiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri. Dan Yesus Kristus adalah imam besar kita. Jadi tidak ada lagi jabatan imam. Jadi betapa marahnya para imam besar kalau mereka mendengarkan pengajaran Rasul Paulus. Ya nggak heran kalau mereka mau lenyapkan dia saja gitu. Jadi nah sekarang kita lihat perikop terakhir dari ayat 23 sampai dengan ayat 35. Oke, ayat 23 sampai ayat yang ke-35. Ya, Lilin akan membacanya. Silakan. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisaria beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya. Karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyata bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah aku beritahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Ya, oke. Memang Tuhan sudah merencanakan Paulus menuju ke Roma, tetapi tentu tidak segera berangkat. Dan ya sekarang ini sungguh sesuatu yang ya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Paulus sekarang bisa berangkat menuju ke Kaisaria dalam pengawalan ketat. Ya. Katanya kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 ya, orang prajurit untuk berangkat ke Kaisaria ya, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Wah, Anda lihat ini pasukan besar ya. Pasukan besar ya, kira-kira pada jam 9 malam ini. Wow, satu pasukan besar mengawal Rasul Paulus. Ya, ini luar biasa. Mengapa? Karena mereka mungkin tidak mau kecolongan, ya tidak mau sampai nanti di pertengahan jalan terjadi ada komplotan yang jumlahnya lebih besar, mungkin lebih kuat, ya bisa mungkin beberapa ratus orang yang ya berusaha untuk menghadang,
untuk supaya membunuh Rasul Paulus. Jadi ini kepala pasukan tidak mau lengah terhadap perkara satu ini. Dia tidak mau sampai Rasul Paulus mati di dalam tangan dia, di dalam tahanannya dia. Karena kalau Rasul Paulus mati di dalam tahanannya dia, sementara Rasul Paulus itu warga negara Roma, maka dia akan menghadapi masalah. Pasti dia akan disalahkan, ya. Kalau dituntut oleh keluarga Rasul Paulus, maka dia akan disalahkan. Nah, katanya juga sediakan katanya beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia. Jadi Paulus menunggang keledai, enak sekali, tentu dikawal begitu banyak pasukan. Paulus bukannya jalan kaki, tapi dia tunggang keledai, dan dengan sehingga Paulus bisa dibawa dengan selamat katanya kepada wali negeri Felix, wali negeri gubernur Felix. Nah, rupanya di sekarang gubernuran itu, kantor gubernuran itu ada di Kaisarea. Nah, disitulah kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ini. Di pasal 10 ada komandan juga pasukan di situ yang namanya Cornelius, yang sudah diselamatkan oleh Rasul Petrus juga di Kaisarea. Itu adalah ibu kota provinsi Yudea, dan di situ telah diturunkan Roh Kudus, atau Roh Kudus telah membaptis jemaat di situ, sehingga jemaat di situ adalah menjadi jemaat yang sungguh tahapan pemberitaan Injilnya penuh, karena Tuhan Yesus berkata di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Jadi Roh Kudus diturunkan di Yerusalem hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, kemudian diturunkan di Samaria, Kisah Rasul pasal 8, dan diturunkan di Yudea, ibu kota Yudea di Kaisarea, itu Kisah Rasul pasal yang ke-10. Dan yang terakhir baptisan Roh Kudus terjadi yang terakhir di Kisah Rasul pasal 19. Kisah Rasul pasal 19 itu terakhir kali. Jadi hari ini tidak ada lagi yang namanya pencurahan Roh Kudus segala macam, karena tidak pernah ditarik. Roh Kudus sekarang bekerja juga bukan menurunkan wahyu, tetapi wahyunya sudah lengkap di tangan kita, yaitu Alkitab ini. Dan sekarang Roh Kudus bekerja adalah menolong kita untuk memahami apa yang tertulis di sini di dalam Alkitab kita itu. Dan Roh Kudus juga yang mengetuk hati orang-orang yang mendengarkan Injil, yang mendengarkan berita kebenaran. Roh Kudus mengetuk hati mereka, tetapi Roh Kudus tidak melakukan pekerjaan menambahi wahyu lagi, karena wahyu yang di tangan kita Alkitab ini sudah cukup, sudah lengkap. Nah, kepala pasukan menulis kepada di sana, salam dari Claudius Lysias, Rupanya nama kepala pasukan itu adalah Claudius Lysias, kepada wali negeri Felix yang mulia, gubernur. Nah, orang ini katanya ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Padahal dia memang sudah mencegahnya sebelum tahu bahwa Paulus itu warga negara Roma. Tuhanlah yang menggerakkan supaya kepala pasukan Claudius Lysias ini bisa datang dan mengamankan Rasul Paulus, untuk mengetahui apa yang ada alasannya mereka mendakwa dia. Aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka, katanya. Jadi dihadapkan pada mahkamah agama mereka. Nah, ternyatalah bagiku setelah menghadapkan, katanya, bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Jadi ini adalah urusan agama, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Pemerintah Roma begitu luas, pemerintah Roma itu menjajah begitu banyak suku bangsa di muka bumi pada waktu itu, sehingga ada banyak suku bangsa yang memiliki kepercayaannya, agamanya. Oleh sebab itu pemerintah Roma pada waktu itu tidak mau ikut campur tangan masalah agama. Tetapi tidak boleh orang menjatuhi hukuman mati atas seseorang
tanpa persetujuan dari pemerintah Roma pusat, yaitu apa? Melalui gubernur, melalui gubernur. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus disalibkan atas sepengetahuan dari gubernur, yaitu Pilatus. Pilatus pada waktu itu adalah gubernur di situ. Nah, sekarang di Yerusalem rupanya tidak ada gubernur Roma di situ, tetapi gubernur Roma namanya Felix ada di kota Kaisarea. Jadi oleh sebab itulah Claudius Lysias ini mengirim Paulus menuju ke Kaisarea di situ untuk supaya menghadap Claudius Lysias. Nah, kalau Claudius Lysias menyetujui Paulus dihukum mati, barulah dia bisa dihukum mati. Kalau tidak, tidak boleh. Oleh sebab itu adalah tanggung jawab dari kepala pasukan untuk mengamankan Rasul Paulus, katanya. Nah, orang ini ditangkap oleh orang Yahudi, katanya. Tapi urusannya hanyalah urusan hukum Taurat mereka. Nah, ternyata katanya ia didakwa soal hukum Taurat saja itu, sehingga tidak layak untuk dibunuh dan juga dipenjarakan. Nah, kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Jadi ada komplotan yang merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah aku beritahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus dibawa ke Kaisarea dan kepala pasukan Claudius Lysias pintar sekali. Dia sudah lepas dari urusan ini. Dia sudah mengantar Paulus pada gubernur di sana. Jadi barang siapa yang mau menuduh apa-apa kepada Rasul Paulus, jangan lagi kepada dia. Jadi silakan pergi ke Kaisarea di sana menghadap gubernur. Paling dia berkata demikian. Oleh sebab itu kita lihat ini adalah cara Tuhan untuk membawa Paulus pergi ke Roma, dan satu langkah demi satu langkah dia ditangkap di Yerusalem, kemudian sekarang dibawa ke Kaisarea, dan sampai di sana nanti gubernur Felix akan mengadili dia. Katanya, karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedangkan kepada mereka pendakwa-pendakwa silakan mengajukan perkaranya kepadamu. Nah, lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka. Itu surat tadi itu surat. Nah, perintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Jadi sampai ke satu tempat namanya Antipatris, itu di pertengahan jalan. Nah, pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas. Jadi daerahnya diperkirakan sudah aman, maka sekarang ini saatnya mereka melepas Paulus dan orang-orang katanya orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, sedangkan pasukan yang jalan kaki balik lagi ke markas. Situasinya aman dan tidak mungkin orang Yahudi bisa mengejar sampai di situ, mungkin maksudnya gitu, sehingga pasukan jalan kaki silakan pulang dan mereka sendiri pulang ke markas, katanya. Nah, setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Jadi sesampai di Kaisarea, mereka menyerahkan Paulus dengan surat pengantar itu. Jadi inilah tahanan. Paulus waktu itu menjadi tahanan di Kaisarea. Menyerahkan Paulus dan katanya setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, dari Kilikia itu kota Tarsus di situ, yaitu di kalau sekarang ini wilayah Turki, dari Kilikia, di situ ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Jadi Gubernur Felix berkata bahwa dia betul dia akan memeriksa perkara Paulus karena itu masuk dalam wilayah kekuasaannya, provinsi Kilikia masuk wilayahnya, dan dia akan memeriksanya apabila para pendakwanya tiba di sini, katanya.
Nah, lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Jadi Herodes yang menguasai wilayah utara, yaitu daerah Galilea. Di situ ada istana juga. Di Yerusalem ada istana. Kita tahu Herodes Agung mati, kemudian wilayahnya dibagi 3 putranya gitu. Tetapi ya kemudian raja yang di selatan ini lebih galak, ya kemudian dia menguasai, ya saudaranya yang di utara itu ya berhasil disingkirkan, ya. Jadi di Kaisaria ini ada istana Herodes juga di situ. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekarang Paulus sebagai bukan lagi tawanan roh seperti yang dikatakan, juga tawanan pemerintah Roma. Dan Rasul Paulus siap, ya tidak jadi masalah, ya. Karena ditawan dimanapun juga tidak jadi masalah. Yang jelas atau yang penting dia dapat memberitakan Injil, ya, kepada siapa saja. Dia akan memberitakan Injil, baik di luar maupun di dalam penjara, tidak ada masalah. Dia memberitakan Injil di mana-mana. Jadi kalau dia di penjara, dia memberitakan Injil di penjara. Kalau dia di luar, dia memberitakan Injil di luar. Karena dia tidak pernah lalai melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, Injil yang sampai ke tangan kita, pengajaran yang hari ini kita terima, adalah pengajaran yang sebenarnya sangat-sangat mahal harganya. Itu adalah pengajaran yang dipertahankan dengan cucuran darah. Adalah pengajaran yang ditopang dengan nyawa. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, betapa kebenaran yang kita terima hari ini bukanlah kebenaran yang disampaikan atau diteruskan sambil mendapat keuntungan jasmani, tetapi kebenaran yang ditulis dengan darah para rasul dan darah dari pendahulu-pendahulu kita, darah dari pahlawan-pahlawan iman. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah, saya ingin mengatakan begini, pendengar sekalian, ya, yang saya kasihi, kalau hari ini kita sudah diselamatkan, sudah mendapatkan jaminan keselamatan, maka kita patut bersyukur. Injil sampai ke tangan kita dan kita diselamatkan. Karena ada banyak orang, ya, sudah mengorbankan waktunya, sudah mengorbankan uangnya, sudah mengorbankan bahkan nyawanya. Dan mereka dianiaya dan lain sebagainya untuk, ya, meneruskan Injil sampai pada kita. Bukankah patut setelah kita diselamatkan, kita juga ambil bagian, kita juga ikut, ya, supaya Injil ini bisa tetap utuh pada generasi-generasi yang akan datang. Mari kita teguhkan hati kita, mari ambil bagianlah. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda sudah diselamatkan, jangan jadi orang Kristen yang apatis, ya. Karena apa? Karena Injil akan mati, akan berhenti di tanganmu kalau engkau menjadi orang Kristen yang apatis. Melainkan marilah kita dengan sadar bahwa pada generasi kita ini Tuhan mempercayakan Injil di tangan kita. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Tuhan, sampai di sini, ya, pembahasan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau mau kami memberitakan firman-Mu, Engkau mau kami ambil bagian dengan cara apapun juga, supaya Injil-Mu bisa diteruskan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.